Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan deteksi heterokedastisitas menggunakan uji Gletser. Nah, untuk di dalam analisis regresi, tentu uji asumsi klasik harus terpenuhi, diantaranya adalah uji heterokedastisitas. Nah, uji heterokedastisitas ini adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear tentunya. Nah, apabila asumsi heterokedastisitas ini tidak terpenuhi, maka tentu model regresi yang kita analisis dinyatakan tidak valid sebagai alat prediksi atau alat peramalan. Nah, kemudian heterokedastisitas ini merupakan kebalikan dari homokedastisitas, yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Nah, kemudian sebaliknya, untuk pengertian homokedastisitas adalah keadaan di mana adanya kesamaan varians dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Nah, itu jadi kita mau mencari nilai homokedastisitasnya, artinya tidak ada gejala hetero di dalam keadaan-keadaan pada variabel bebas di model regresi. Bagaimana cara melakukan deteksi heterokedastisitas? Jawabannya adalah ada beberapa cara. Yang pertama uji Gletser, yang kedua uji Park, yang ketiga uji Spearman, dan yang keempat melihat grafik scatter plot. Nah, pada pembahasan video kali ini kita akan melakukan pembahasan atau melakukan uji heterokedastisitas menggunakan uji Gletser. Nah, di sini saya sudah buka SPSS dan saya sudah buat variable view-nya. Di sini saya ada dua variabel predictors dan satu variabel response, di mana variabel predictors 1-nya atau X1-nya ada di sign web. Kemudian variabel predictors 2-nya atau variabel X2-nya ada responsive customer. Kemudian variabel terikat atau response-nya ada revisit intention. Jadi di sini hipotesisnya adalah apakah desain web dan responsive customer ini berpengaruh terhadap revisit intention customer pada situs web yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Tetapi kita tidak akan membuktikan hipotesisnya. Di sini kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu heterokedastisitas menggunakan uji Gletser. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah membuat variabel view seperti ini sesuai dengan variabel yang dimiliki masing-masing, entah itu dua variabel bebas, 3 dan seterusnya. Di sini saya hanya menggunakan dua variabel bebas. Kemudian tinggal dimasukkan datanya. Di sini saya sudah masukkan datanya semua. Kalau misalnya sudah dimasukkan datanya sudah tersusun, pastikan jumlah sampel atau populasi yang digunakan sudah sesuai. Di sini saya gunakan 101 sampel. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai residual dari variabel yang ada. Nah, bagaimana cara mencari nilai residualnya? Kita masuk ke menu Analyze yang ada di SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih Regression. Dari Regression kita pilih Linear. Nah, di sini akan muncul menu Linear Regression. Sekarang kita masukkan sesuai dengan variabelnya masing-masing.
Di dependent kita masukkan revisit intention, kemudian di independent masukkan design dan responsive atau sesuai dengan data variabel bebas teman-teman semua. Nah, ketika sudah masuk, kita buka menu save, kemudian silahkan dicentang residual unstandarized-nya. Silahkan dicentang residual unstandarized-nya. Nah, ini. Jadi kita mau memunculkan nilai residual. Kemudian pilih continue, lalu klik OK. Nah, di outputnya nanti kita abaikan saja dulu karena kita belum membutuhkan outputnya langsung. Jadi kita ini minimize dan di sini kita lihat di data view yang ada di data input SPSS. Di sini sudah muncul nilai residual. Nah, di sini sudah ada muncul nilai residual. Inilah nanti yang akan kita cari nilai absolutnya. Nah, sekarang selanjutnya ketika sudah muncul nilai residual, kita lakukan compute data variable dengan cara pilih menu transform, kemudian pilih compute variable. Dari compute variable ini akan muncul menu compute variable. Yang pertama, tuliskan target variabel, artinya variabel yang mau kita munculkan. Di sini saya misalkan saya mau membuat variabel absolute residual. Jadi saya buat ABS res. Kemudian untuk numeric expression-nya kita pilih di function group. Di sini ada all, kita klik all. Nanti akan muncul semua. Nah, di sini kita tinggal mencari ABS di function and special variable. Di sini ada absolute, kita cari. Nah, di sini ada absolute. Oke, kita klik absolute, nanti akan masuk ke numeric expression. Nah, di data numeric expression ini di dalam kurung ini kan ada tanda tanya. Maksudnya di situ variabel apa yang mau kita masukkan untuk mencari nilai absolutnya. Nah, di sini kita mau mencari nilai absolut dari unstandarized residual yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi, ini kita tinggal klik, kemudian pindahkan ke numeric expression. Setelah numeric expression terbentuk, untuk absolute residual, kita langsung klik OK. Oke, nah di sini sudah muncul nilai absolute residualnya. Ini kita minimize dulu. Nah, di sini sudah muncul nilai absolute residual. Nah, dari nilai absolute residual inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai variabel respons untuk menghasilkan nilai Gletschernya. Bagaimana caranya? Kita kembali ke analisis regresi dengan cara klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Dari linear ini tadi sudah terbentuk model regresi yang kita buat sebelumnya. Nah, yang di kolom dependent atau variabel terikat atau variabel response, ini kita kembalikan ke tempatnya dulu, kemudian dependent kita isi dengan nilai absolut residual yang sudah kita compute sebelumnya. Dengan cara pindahkan ke tempat variabel dependent. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa uncheck kembali nilai residual, karena ketika ini tidak di uncheck, tentu akan menimbulkan nilai residual yang baru dari model regresi yang baru juga, yang menggunakan nilai absolut residual. Jadi ini kita uncheck, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, di output ini tentu kita sudah memiliki data uji Gletschernya. Nah, sekarang bagaimana cara membaca hasil output dari uji Gletscher ini? Tentu kita menggunakan nilai pada tabel koefisien kita menggunakan nilai pada tabel koefisien yang dibentuk dari variabel absolute response. Nah, di sini kita akan membaca nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil uji
Gletser tersebut. Nah, bagaimana cara pengambilan keputusan dari uji Gletser ini? Kita lihat. Dasar pengambilan keputusan uji Gletser yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya adalah terjadi gejala heterokedastisitas pada data model regresi. Nah, sekarang di sini kita lihat. Di sini kita lihat nilai signifikansi yang diperoleh untuk data desain web atau data predictor SWAN-nya yakni adalah 0,01. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk data pada variabel predictors yang kedua atau pada data variabel responsive customer kita peroleh 0,091. Jadi kita bisa simpulkan bahwa data X1 itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga terjadi gejala heterokedastisitas. Kemudian untuk yang X2-nya sendiri, kita peroleh nilai signifikansi di sini. Kita peroleh nilai signifikansinya 0,091 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, dari hasil analisis ini kita dapat menyimpulkan bahwa masih ada variabel yang mengalami gejala heterokedastisitas. Nah, langkah apa yang harus kita tempuh? Tentu hal ini belum bisa menjadi dasar untuk melanjutkan ke analisis regresi. Nah, ketika uji asumsi heterokedastisitas tidak terpenuhi, langkah yang harus ditempuh adalah yang pertama, kita melakukan uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji lain. Kalau misalnya kita mendapatkan di sini ada variabel yang tidak memenuhi asumsi hetero, maka kita harus gunakan uji yang lain. Kita uji coba dengan uji Park misalnya, atau uji Spearman, atau melihat grafik sebaran data di scatter plotnya. Nah, kita bandingkan nanti ada berapa uji yang mengarah ke gejala homo atau gejala hetero. Nah, kemudian kalau misalnya melakukan uji yang lain tidak terpenuhi juga, kita lakukan transform data dengan mengubah, misalnya menggunakan nilai learn atau log 10 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lakukan transform data dan masih belum memenuhi juga, langkah terakhir yang kita lakukan adalah melakukan uji outlier untuk mendeteksi data-data mana yang mengalami nilai-nilai yang ekstrim, yang jauh berbanding dari nilai-nilai data yang sebaran data yang ada. Nah, dari outlier tersebut tentu kita harus melakukan perbaikan-perbaikan data atau melakukan dropout data. Jadi berdasarkan hasil uji Gletser ini, dengan data yang saya gunakan tadi, belum memenuhi uji asumsi klasik heterokedastisitas karena masih ada satu variabel yang nilainya lebih kecil daripada 0,05, sehingga kita harus lakukan uji lain untuk menguji coba atau melakukan perbaikan data atau melakukan outliers data. Jadi itu penjelasan saya terkait dengan uji Gletser. Tentu sangat mudah bagi teman-teman yang sudah terbiasa, dan semoga video ini bisa memberikan penjelasan singkat terkait melakukan uji heterokedastisitas dengan uji Gletser. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.